Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika dalam Tarian Likurai. Etnomatematika merupakan istilah baru dalam matematika yang mengaitkan budaya dengan konsep matematika. Istilah ini dikemukakan oleh De Ambrosio pada tahun 1984, seorang matematikawan Brasil. Dengan demikian, etnomatematika merupakan cara penggunaan matematika oleh kelompok budaya yang berbeda. Oleh karena etnomatematika tumbuh dan berkembang dari budaya, maka sering masyarakat tidak menyadari kalau mereka telah menggunakan matematika. Penelitian kami dilakukan di Desa Oenbit, Kecamatan Incana, Kabupaten Timur Tengah Utara, yang merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tarian Likurai hingga ke generasi muda mereka. Di Desa Oenbit, tarian Likurai lebih difungsikan sebagai tarian penyambutan tokoh pemerintah. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa syukur dan gembira menyambut tamu mereka. Tarian Likurai juga sering dibawakan dalam upacara keagamaan atau dalam peribadatan gereja Katolik sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tarian Likurai juga sering dibawakan dalam acara syukuran atau acara adat lainnya untuk mengungkapkan rasa syukur atas acara yang telah dilaksanakan. Tarian Likurai biasanya dimainkan oleh 11-15 orang penari, di mana satu orang penari pria melakukan gerakan meronggeng atau gerakan menghentakkan kaki yang sudah diikat giring-giring sesuai irama musik sambil memainkan pedang atau kelewang, dan penari wanita memainkan gendrang. Terdapat 3 gerakan yang sering dimainkan dalam tarian Likurai oleh masyarakat Desa Oenbit, yaitu gerakan Wehali, Manila, dan Rokat Tenda. Tarian ini biasanya dimainkan saat acara adat, keagamaan, dan penyambutan tamu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Yang pertama, gerakan Wehali. Gerakan ini dimulai dengan para penari membentuk 2 barisan lurus yang memanjang ke belakang dan penari pria berdiri di samping. Lalu, salah seorang penari memberi aba-aba sebanyak 3 kali pukulan, kemudian diikuti seluruh penari dengan gerakan zigzag ke kiri dan ke kanan. Teman-teman, di sini adalah gambar dari gerakan Wehali. Yang kedua, gerakan Manila. Gerakan ini dimulai dengan penari membentuk 2 baris sejajar sambil saling menghadap. Kemudian penari melakukan gerakan maju mundur, lalu berputar kedua arah yang berlawanan dan kembali melakukan gerakan maju mundur. Setelah itu penari berputar hingga kembali ke posisi awal saling menghadap. Yang ketiga, gerakan Rokat Tenda. Gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan Manila. Posisi awal pada gerakan Rokat Tenda dimulai dengan penari membentuk 2 baris sejajar dan saling berhadapan. Kemudian penari melakukan gerakan zigzag ke kiri dan ke kanan. Setelah itu penari membentuk 2 baris sejajar menghadap ke depan. Alat yang digunakan dalam tarian Likurai ada 3, yaitu gendrang, giring-giring atau bano, dan pedang atau kelewang. Yang pertama, gendrang. Gendrang merupakan alat musik perkusi yang termasuk kelompok membrapon atau alat musik yang sumber bunyi berasal dari membran atau kulit binatang seperti kulit sapi, kambing, dan kucing. Gendrang memiliki tinggi antara 40-45 cm dan bingkainya terbuat dari kayu melingkar dengan diameter antara 15-20 cm. Salah satu sisi ditutup dan dipaku pada pinggir bingkainya. Yang kedua, giring-giring atau bano. Giring-giring atau bano merupakan alat musik yang diikatkan pada kedua kaki penari dan dimainkan dengan cara menghentakkan kaki sesuai irama dan tempo tarian.
Giring-giring atau bano terdiri dari bola-bola kecil yang di dalamnya terdapat biji besi kecil sehingga dapat menghasilkan bunyi. Giring-giring memiliki panjang antara 60 sampai 65 cm dengan jumlah bola di setiap tali sebanyak 25. Yang ketiga, pedang atau kelewang. Pedang atau kelewang dahulu biasa digunakan untuk berperang, namun sekarang lebih digunakan untuk menari dan ritual adat lainnya. Pola dan konsep matematika ada dalam tarian Likurai. Yang pertama, pola gerakan. Dalam tarian Likurai terdapat 3 gerakan, yaitu gerakan Wehali, Manila, dan Rokatenda. Yang pertama, gerakan Wehali. Konsep matematika yang ada pada tabel di atas adalah titik, garis, dan kesejajaran. Penari laki-laki membentuk titik dan 2 barisan penari wanita membentuk 2 garis yang sejajar. Gerakan Manila. Konsep matematika yang ada pada tabel di atas adalah titik, garis, dan kesejajaran. Selain itu, pada bagian gerakan penari membentuk barisan dan saling menghadap ke arah yang berlawanan, kemudian melakukan gerakan maju mundur sehingga membentuk konsep diagonal. Gerakan Rokatenda. Yang kedua, konsep matematika. Bentuk geometri, alat-alat dan pola gerakan yang digunakan dalam tarian Likurai membentuk geometri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep pada pola gerakan. Pada posisi awal gerakan, tarian penari wanita membentuk 2 baris sejajar dan penari pria berada di luar barisan. Posisi ini membentuk konsep geometri 2 garis yang sejajar dan sebuah titik di luar garis. Yang kedua, genderang. Konsep matematika yang terdapat pada alat musik genderang antara lain sebagai berikut. Pada gambar di atas dapat diamati bahwa alat musik genderang memiliki bentuk mendekati tali. Pada gambar di atas yang diamati bahwa bagian kulit yang menutupi sisi atas genderang memiliki bentuk seperti lingkaran. Yang ketiga, giring-giring atau bano. Giring-giring atau bano terdiri dari bola-bola kecil yang di dalamnya terdapat biji besi kecil sehingga dapat menghasilkan bunyi. Giring-giring memiliki panjang antara 60 sampai 65 cm dengan jumlah bola di setiap tali sebanyak 25. Bola-bola kecil tersebut kemudian diikat berjajar seperti pada gambar di atas. Bola-bola kecil yang ada jika diilustrasikan akan tampak seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di atas dapat diamati bahwa giring-giring atau bano memiliki bentuk seperti bola. Yang keempat, pedang atau kelewang. Pedang atau kelewang jika diamati lebih jauh berbentuk seperti persegi panjang dan segitiga. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. B. Berhitung. Dalam tarian Likurai, setiap gerakan memiliki hitungan yang berbeda-beda. Hitungan untuk setiap gerakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gerakan Wehali. Pada gerakan Wehali, salah satu penari akan memukul genderang sebanyak 3 kali pukulan pertama, lalu diikuti penari lain dengan 2 kali melangkah maju dengan 3 kali pukulan dan para penari sudah saling berhadapan. Yang kedua, gerakan Manila. Gerakan yang kedua ini awal gerakannya penari sudah saling berhadapan, lalu memulai 2 kali pukulan, 2 kali melangkah maju, setelah itu 2 kali pukulan, 2 kali langkah mundur, dan 1 kali pukulan untuk berputar setengah lingkaran dengan arah yang berlawanan. Yang ketiga, gerakan Rokatenda. Pada gerakan ini penari sudah saling berhadapan kembali. Setelah itu gerakan diawali dengan 2 kali pukulan, 2 kali sentakan kaki ke depan, lalu 2 kali pukulan, 2 kali mundur, dan 2 kali pukulan, 2 kali putar ke kiri atau ke kanan. Penari dapat mengasah kemampuan menghitung menggunakan konsep yang ada di atas setiap kali memainkan tarian Likurai. Selain dalam gerakan tarian, konsep berhitung juga dapat diterapkan atau diaplikasikan pada giring-giring. Bola-bola kecil yang ada pada giring-giring dapat digunakan sebagai media untuk berhitung seperti sampoa. Contohnya, satu giring-giring memiliki 25 bola kecil,
Maka untuk menghitung jumlah pada dua giring-giring, siswa dapat menggunakan konsep perkalian yaitu 2 kali 25 yang hasilnya 50. Maka jumlah bola pada kedua giring-giring adalah 50 bola. C. Mengukur. Genderang yang digunakan penari memiliki bentuk geometri bangun ruang dan dapat digunakan sebagai media dalam memahami materi bangun ruang. Contohnya, dari gambar di atas diketahui tinggi genderang adalah 40 cm dan diameter bingkainya adalah 15 cm. Dari konsep yang ada, siswa dapat menentukan volume dari genderang yang ada. Selain itu, siswa juga dapat diarahkan untuk menentukan luas dan keliling dari bingkai genderang yang menyerupai lingkaran. Yang ketiga, nilai budaya. Tarian Likurai merupakan salah satu kearifan lokal yang di dalamnya terkandung banyak sekali nilai budaya, diantaranya sebagai berikut. Tarian Likurai merupakan gambaran ungkapan rasa syukur dari masyarakat atas apa yang diberikan dan dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Tarian Likurai dalam acara peribadatan menunjukkan rasa iman. Dalam penyambutan tamu, tarian Likurai menunjukkan sikap menghormati dan kesopanan sebagai manusia yang beradab. Tarian Likurai yang dimainkan secara semangat juga menunjukkan rasa semangat perjuangan dan rasa patriotisme. Tarian Likurai juga menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang baik, serta memberikan rasa solidaritas yang tinggi antara masyarakat. Nilai-nilai budaya yang ada sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tarian Likurai merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bagi generasi mendatang. Nilai budaya yang ada dapat diajarkan kepada anak-anak untuk pembentukan karakter sehingga bisa menghasilkan generasi yang bermutu. Selain itu, unsur-unsur matematika yang ada dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran bagi siswa sehingga konsep yang diberikan lebih mudah dan dipahami.